Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman membuat beberapa instance database MariaDB dari XMPP pada OS Windows atau biasa disebut dengan multiple instance dalam satu atau single node atau single host ya. Jadi saya akan tunjukkan cara bikin 3 instance MariaDB dalam satu laptop Windows yang berjalan bersamaan, tetapi mereka independen. Segera saja kita ke TKP. Oke, tujuannya kita pun harus tahu dulu ya. Yang pertama, multi instance database untuk aplikasi ada yang membutuhkan port yang berbeda, konfigurasi database MariaDB yang berbeda, dan sifatnya independen. Jadi yang seperti kita tahu port database default adalah 3306. Nah, ada beberapa aplikasi yang membutuhkan port tertentu yang biasanya ini di soal security issue ya, serta konfigurasi lainnya, dan itu dibutuhkan service MySQL yang berbeda dengan yang sudah ada. Tapi dia tetap independen. Yang kedua, dapat digunakan untuk MariaDB replication. Nah, ini biasanya digunakan oleh para user DBA atau database administrator. Yang ketiga, juga untuk sebagai MariaDB cluster Galera. Ya, lagi-lagi untuk umumnya user DBA. Untuk replication atau cluster Galera ini tidak saya singgung di video ini. Kita akan membikinkan dulu 3 instance service. Di sini teman-teman saya tuliskan 3 atau lebih, artinya di sini bisa 2, bisa 3, bisa lebih ya. Jadi saya akan langsung membikinkan saja 3, di mana satunya adalah dari si XMPP, instalan XMPP itu sendiri. Jadi nanti kita akan membikinkan yang kedua dan yang ketiga saja. Oke, lalu apa yang dibutuhkan sih? Yang dibutuhkan hanyalah satu, yaitu XMPP. Karena saya menggunakan Windows, OS-nya Windows, maka saya menggunakan XMPP. Teman-teman bisa gratis download di websitenya ya. Oke, kita langsung saja masuk ke step yang pertama, yaitu install XMPP dulu. Dia sudah bundling dengan MariaDB versi 10.4. Lalu pada folder XMPP MySQL Data ini adalah sebagai instance yang pertama. Kita buka saja. Di sini XMPP-nya MySQL, di sini data. Ya, di sini kita bisa lihat sebagai instance yang pertama ya. Jadi instance pertama ini dapat di start MariaDB-nya pada tombol XMPP. Di sini kita bisa lihat ya start stopnya. Step yang kedua, kita akan membuat instance yang kedua dan yang ketiga menggunakan file executable, yaitu MySQL install db.exe. Ya, yang poin yang A, bikin folder baru dari CMD, command line. Di sini CMD-nya sebaiknya level administrator. Oke, kita coba buka dulu ya. CMD. Nah, di sini teman-teman ada command prompt, di sini ada run as administrator. Ini yang saya maksud. Kita klik saja. Oke. Kita akan membuat folder namanya ini ya. Nah, di sini sudah saya siapkan. Kita copy saja. Kita copy, terus kita paste. Ini saya besarkan. Teman-teman pastikan ya, ini sebagai administrator si CMD-nya untuk menghindari problem nantinya. Oke, kalau tidak ada error maka kalau tidak ada respon apa-apa maka seharusnya di error. Tapi kalau kita jalankan lagi maka akan ada error bahwa subdirectory tersebut sudah ada.
Ini bisa kita lanjut ke yang kedua. Ini mkdir lagi, kita copy, kita paste di sini. Oke, karena tidak respon apa-apa maka berhasil artinya. Lalu kita lanjutkan yang 2B. Jalankan dari CMD. Nah, ini CMD-nya harus level administrator. Nah, kita akan mengcopy ini, saya ubah dulu. Di sini jadi 4. Jadi 2 ya. Sini 7 ya. Oke. Ini kita copy. Ini data dirnya kita arahkan ke folder yang tadi sudah kita bikin, yaitu yang di sini ya, instance kedua. Begitu juga nanti yang instance yang ketiga. Oke, kita copy dulu sampai portnya 3307. Kita paste di sini, enter. Nah, dia akan memproses. Nanti saya akan coba jelaskan sepintas. Kita lanjutkan saja dulu untuk yang instance yang berikutnya. Copy, kita paste di sini. Oke, berhasil lah. Nah, saya akan coba jelaskan bahwa file executable ini MySQL install DB dia mempersiapkan sebuah service bernama MariaDB 02. Di sini teman-teman bebas mau memberikan nama service apa saja. Yang penting jangan sampai ada yang sama satu dengan yang lainnya. Di sini data directory adalah data worknya, data si database-nya itu nanti berada gitu ya, si database tersebut. Nah, ini sudah kita bikin dari yang poin 21A ini, 2A ini, 2A1 ini ya. Oke, di sini ya, ini harusnya 2. Lalu menggunakan port 3307. Nah, kenapa harus 3307? Karena defaultnya dari MariaDB atau MySQL ini adalah 3306. Maka saya menambahkan increment 1 setelah port default tersebut, yaitu 3307. Begitu juga dengan instance yang berikutnya atau instance yang ketiga. Saya menggunakan port 3308 pada data directory di instance yang ketiga. Ya, seperti itu penjelasan singkatnya ya. Lalu kita buka service. Nah, teman-teman bisa ketik saja di Windows ini services. Nah, kita klik. Nah, di sini seharusnya ada nama service MariaDB 02 dan MariaDB 03. Ya, kita buka ya. Kita cari Maria. Nah, di sini. Ya, MariaDB 02 dan 03. Di sini sudah ada. Lalu klik nama service tersebut, klik kanan lalu klik start. Nah, kita bisa klik start, klik kanan, start. Oke, dia statusnya running. Yang ketiga juga kita lakukan hal yang sama, maka statusnya berubah menjadi running. Dua-duanya sudah running nih ya. Oke. Terakhir, kita akan lakukan testing. Nah, instance pertama ini adalah sama seperti kita membuka database pada XMPP secara biasanya ya, secara standar. Nah, ini kita akan coba buka satu persatu. Dari CMD ketik ini. Nah, portnya 3306 ini saya copy. Kita buka CMD baru ya. CMD kita lihat di sini. Ya. Di sini CMD-nya, ini saya besarkan dulu. Kita klik kanan. Teman-teman pastikan portnya 3306 ya, karena kita akan membuka instance yang pertama. Oke. Di sini show databases. Nah,
Di sini tadi sebelumnya saya sudah membuat nama DB-nya DB01, saya coba drop dulu. Oke, sekarang kita akan membuat create database DB01. Ya, kita paste di sini, berhasil. Kita show database lagi. Nah, di sini sudah ada ya DB01. Sekarang kita akan lanjut buka instance yang kedua dari CMD juga. Ini kita copy, pastikan portnya 3307 ya, karena kan tadi kita sudah membuat instance yang kedua dengan port 3307. Kita paste di sini, saya besarkan sedikit. Oke, kita enter. Nah, di sini kita show table, show database. Apa yang terjadi? Oke, ini adalah database yang berada di instance yang kedua, berbeda dengan yang di instance yang pertama. Ini yang pertama, ini yang kedua ya. Jadi di sini sudah ada DB01, tetapi di instance kedua belum ada. Oke, kita buktikan dengan meng-create DB02. Oke, kita show database lagi. Nah, sekarang sudah ada DB02. Bagaimana dengan yang di instance yang pertama? Ya, dia tidak ada ya DB02-nya. Begitu juga dengan di instance yang kedua, tidak ada DB01. Yang ketiga, kita akan buka lagi. Kita copy. Lagi-lagi portnya saya menggunakan 3308 sesuai dengan yang di sini. Kita buka CMD yang baru lagi. Kita paste di sini. Kita enter. Nah, kita show databases ya. Ini adalah yang ketiga. Instance yang ketiga ya. Oke. Nah, ini saya tambahkan create database 03. 03 yang ini ya. Ya. Kita enter. Kita show databases lagi. Nah, sini sudah ada. Lalu kita bisa lihat, kita cek lagi di sini show databases, ada nggak DB03 di sini. Ya, kita enter, maka tidak ada ya, cuma DB02. Begitu juga dengan di instance yang pertama, hanya ada DB01. Ya, jadi di sini DB01, DB02 dan DB03. Jika dibutuhkan instance berikutnya, maka dapat dilakukan cara yang sama seperti di atas dengan mengganti port yang berbeda. Misalnya port 3309, 3310 dan seterusnya. Contohnya adalah jika ingin menambahkan instance yang keempat, maka teman-teman bisa mengganti ini jadi 4 ya. mkdir-nya harus ada dulu, dia nggak bisa tidak ada folder ini. Terus ini kita ganti nama servisnya jadi 4 juga, dan instansinya ke 4 ya, sesuai dengan yang sudah kita siapkan ini di yang keempat. Lalu portnya itu harus berbeda, yaitu 9, 3309 ya, karena kan terakhir kan 3308. Kalau tidak dibedakan, maka dia nanti akan bentrok ya, bentrok dan tidak bisa diakses seperti itu. Nah, kita balik lagi ke database instance 1, 2 dan 3 nya. Lalu Pak, apakah
Jadi saya tidak bisa membuat DB02 di instance pertama, atau sebaliknya. Jawabannya adalah bisa, tetap bisa. Saya bisa membuat database 02 di instance yang pertama, tetapi walaupun sama-sama DB01 02, di sini juga DB02, tetapi nanti tabelnya dan beserta datanya dia terpisah ya. Itulah yang makanya disebut dengan independent. Dia tidak terkait dengan instance di luar dia sendiri. Sebagai contoh, ini sudah ada DB01, saya akan membuat di instance yang kedua sama, create a database DB01. Ketika saya show database, di sini ada DB01. Sekarang saya akan membuat sebuah tabel di instance yang pertama. Use DB01, create table MHS. Ini saya ambil sampel saja ya, nama char 25. Oke, ini saya lebarkan sedikit. Ini saya kurang tutup sedikit ya. Oke, ketika saya show tables, maka dia hanya ada tabelnya satu pada DB01, yaitu MHS. Sekarang saya gunakan instance yang kedua, saya gunakan database-nya DB01 juga. Create table dosen, nama char 10 atau 25. Oke. Show tables. Nah, kita bisa lihat beda ya. Jadi sama-sama namanya DB01, di sini juga DB01, tapi dia tabelnya itu berbeda. Apakah boleh sama? Boleh. Boleh. Ini saya hanya menunjukkan bahwa jika memang ada database yang sama, apakah boleh di instance yang berbeda? Boleh, karena dia tetap independen sifatnya. Mau di sini ada tabel dosen, bisa juga. Di sini juga ada tabel MHS, juga bisa. Datanya pun nggak masalah sama, berbeda pun juga nggak masalah, karena dia lagi-lagi sifatnya independen. Termasuk juga dengan yang instance yang ketiga. Ketika saya show database, maka tidak ada DB01 ataupun DB02. Nah, untuk memastikan kita berada di instance berapa sih? Nah, itu bisa teman-teman ketik /s, itu ya, /s di sini. Di sini ada informasinya, menggunakan user siapa dan berada di port berapa. Nah, 3306 ini tadi kan kita sudah sepakat bahwa dia defaultnya ya, bawaannya si XMPP saat diinstal pertama kali dia menggunakan 3306. Sedangkan kalau di instance yang kedua kita /s, maka di sini adalah 3307. Yang kita tahu tadi ya, dia berada di sini ya, di instance yang kedua. Sedangkan untuk yang instance yang ketiga, dia portnya seharusnya dia berada di 3308 ya. Dia ada di sini ya, instance yang ketiga ya, gitu. Nah, seperti inilah kita mendesain untuk membuat instance yang berbeda dalam satu server yang sama, di mana kelebihan di sini kita memberdayakan resource, tidak perlu lagi membuat masing-masing VM kalau di server yang besar, virtual memory, virtual machine ya.
Jadi ini kan seharusnya ada 3 VM, tapi saya menggunakan satu service satu MariaDB, tapi saya bikinkan menjadi langsung 3 gitu ya. Bisa lebih sesuai dengan kebutuhan saja. Lalu kekurangannya apa? Kekurangannya adalah maka di sini kalau konfigurasinya membutuhkan di instance pertama membutuhkan konfigurasi memori yang besar, maka atau di instance yang kedua juga sama besarnya dengan yang instance yang pertama, maka memorinya pun juga membutuhkan resource yang lebih besar juga. Ya, kekurangan yang lainnya adalah ketika si MySQL-nya corrupt, si yang di bin-nya itu atau ada something happen, crash, maka ketiga-tiganya menjadi bermasalah. Ya, itu kekurangannya. Kalau kelebihannya ya tadi kita tahu kita dengan menggunakan path yang berbeda dan port yang berbeda, maka di sini sangat memudahkan kita untuk melakukan konfigurasi ya. Jadi tidak banyak resource yang digunakan atau VM. Baiklah, demikian yang bisa saya coba share ke rekan-rekan. Mohon masukan atau mungkin ada koreksi dari rekan-rekan yang lebih berpengalaman. Saya sangat berterima kasih jika ada masukan atau kritik dan saran yang membangun agar kita sama-sama saling belajar dan terus berkembang. Terima kasih, saya Firdiansyah. Sampai jumpa.